Indonesia, EVOS Esports dan juga tim RRQ, karena kita akan masuk ke match kita yang kelima pada malam hari ini. Berikan dukungan di Next Era. Let's go. Yes, bakal ada aksi perang early antara tim Falcon dan juga Loud Sneakers, di mana Guasa berhasil mendapatkan satu player pertama dari tim Falcon. Limit juga menyusul, namun vending machine masih bisa diamankan oleh tim Falcon. Upaya pengejaran dilakukan kali ini, bahkan ada di nuclear juga udah ke spot posisi seorang Pina Ajis, fan. Ya, ini masih kayak klasik di grup A kemarin. Mereka juga perang early banget nih di arah Rustown. Dan tim Falcons sepertinya kerasa banget kayak mereka nggak punya jawaban untuk nge-counter play dari anak-anak Logi Sneakers. Dan di tempat yang berbeda ternyata RRQ juga udah sadar betul harus bergerak lebih cepat. Gak bisa kelamaan di mid side. Dia nungguin area portal yang harusnya bakal digunakan sama anak-anak S8UL. Itu udah dibaca sama Dudes. Oke, masuk mode siluman dulu Maal, cari posisi yang lebih nyaman, cari posisi yang lebih enak. Dan Abax, apa yang coba dilakukan sama Abax dan juga EVOS Divine nih? Udah kehilangan satu orang area aja. Ya, tadi kita lihat dari notification killnya itu oleh teman-teman daripada Buriram United ya. Dan sekarang Rasha mencoba untuk repositioning, mencari area yang berbeda untuk melihat POV yang lebih jelas ke arah Buriram. Wasana terlihat di sana, nggak jadi karena ada tembakan dari seorang Rasha yang mengganggu seorang Wasana. Akhirnya regroup kembali kawan-kawan daripada Buriram United aja, Sven. Wow, ini dia langkah move yang bisa gue katakan cukup bold juga dari EVOS Divine, coba diterapkan sampai berhasil mengusir anak-anak Buriram United sedikit banyak ya. Di sisi yang berbeda Abai harus jatuh knockdown. Dan ada aksi yang juga langsung dituju ke arah seorang Dude. Sepertinya untungnya masih bisa dikendalikan, Julia. Oke, kita lihat kali ini Rans juga kehilangan cukup banyak hold point. Nur di sini terlihat pergerakannya. Dude yang sudah tumbang tidak bisa diselamatkan. Rans seorang diri sempat tertrigger Joseph-nya. Coba memberikan satu tembakan menarik. Kali ini seorang Rans menggunakan Stevie. Coba untuk dimaksimalkan dari segi set skillnya untuk satu tim aja. Dan kali ini harus reset kembali. Aduh, udah lama sih. Ini udah overtime. Kayak mereka setengah-setengah sih ke arah DK Square. Akhirnya lu bisa lihat tadi mau balik ke mid side, udah ada Logi Sneakers. Logi Sneakers sudah selesai loh sama anak-anak Falcons di arah Rustown. Dan mereka cepet banget ke arah mid side. Dan Ransnya jatuh, terculik. Kau gamer global ikut campur ke arah DK Square, Julia. Baru aja datang. Tadi Rans sempat berlindung. SADL-nya udah nggak komit, tapi ada AJRL ternyata. Dan kali ini AJRL dengan satu tail of battle dari seorang Barlos akan coba untuk melakukan push ke arah bawah. SADL terlihat flash freeze dilemparkan. Terdilai pergerakan daripada SADL. Ada satu player yang berhasil. Mereka dapatkan 2. Bahkan kali ini ending segera dilakukan 4 poin eliminasi. Kedatangan mereka di timing yang pas. Gila, yang punya kawasan emang beda ya. Dia datang cakep banget positioning dan juga timingnya. Terus juga untuk nge-trigger A124-nya juga tadi pinter banget. Dia gocek ke arah atas dulu, ke arah lantai 2 dulu, sehingga musuhnya kebait 2 orang. Dan udah, mereka pas di momen itu udah jadi menang jumlah aja. Nah, tadi adalah kilas balik di area Rustown yang bikin Logi Sneakers ini udah positif menang lawan anak-anak dari tim Falcons. Tim Falcons dipukul mundur, langsung dibanting kiri sama anak-anak dari Logi Sneakers. Geraknya cepet banget, gila. Ada aset tadi most revival 4 Abai. Itu jadi kayak bukan achievement jatuhnya. Karena ngehidupin 4 kali ya. Mohon maaf, berarti itu menandakan RRQ ini udah reset yang keempat kalinya di menit keempat. Berarti semenit sekali ada fight yang berlangsung. Dan kita lihat kali ini AG Global akan berhadapan dengan Guasa dan kawan-kawan. Tembakan sudah connect nampaknya ke arah seorang Diu juga. Kehilangan cukup banyak hold point meskipun posisi Diu cukup free di arah atas, tapi dia juga cukup terlihat dari tim Logi itu sendiri. Dan kita lihat kali ini 2 player daripada AG Global sudah mulai mendekat. Ada satu flash freeze diklaim ke arah seorang Nyx kali ini. Nameless berhasil ambil area dalam, namun tidak terlalu terlihat jelas posisi daripada Logi Sneakers. Tapi Nick-nya tumbang. Saifa cukup cepat di sana, pada akhirnya Saifa pun menyusul. Untungnya masih ada seorang Nameless di sana. Kekuatan Tifa di sana. Cepat sekali upaya revive yang dilakukan. Masih belum selesai. Saifa mau turun, tapi ternyata ada BZP yang akhirnya masih mampu menculik seorang Saifa. Masih ingin lebih nampaknya. Akan coba dikirimkan Dragon Freeze. Upaya pengejaran dilakukan. Time Turner pun bahkan dibuka di sana. Nameless coba mundur. Saifa di arah depan, tapi pada akhirnya masih ada Valiant Dash. Ada pertukaran, namun tidak menguntungkan untuk Logi Sneakers.
Ya, andai aja tadi Logi Sneakers lebih percaya diri untuk gas all in, gak perlu ditahan-tahan, gak perlu ditunda-tunda, mungkin dia udah ngeratain satu squad dari All Gamer Global. Sebelum All Gamer Global nge-split tadi, gara-gara All Gamer Global punya peluang pakai Vital Vibes-nya tadi untuk nge-revive, itu respon dari All Gamer Global jadi lebih cepat lagi, dan itu yang bikin mereka tetap hidup, tetap kuat. EVOS ketemu RRQ kali ini, dan mereka luntang-lantung sepertinya di map sebelah kiri. Jujur ini bukan kali pertama loh hari ini EVOS sama RRQ ketemu gitu kan. Sering banget ya mereka ketemu dan bahkan bersinggungan. Kita lihat kali ini di area yang berbeda. Sudah dibuka satu bolt maker tadi oleh tim Fluxo ke arah tim Falcons. Hati-hati Pina, tembakan yang connect cukup menyakitkan ke arah dirinya. Setengah health point hilang. Posisi masuk ke arah dalam. Nampaknya Pina dan On Fire berkumpul. Tapi lihat bagaimana tim Fluxo sudah datang untuk membackup satu sama lain aja, Sven. Wah, ini sih udah kebayang seperti apa yang ada di kepala gue. Cuman bedanya nggak banyak yang punya nyali untuk all in perang. Itu aja sih. Jadi bikin temponya jadi seolah-olah lambat banget, jadi seolah-olah menegangkan banget. Lu bayangin, ini udah jelang menit 7, masih 45 live dan belum ada yang tusun satupun. Dan ini bikin tiap-tiap tim gerak jadi makin hati-hati. Bahkan SCTUL pun mungkin bakal dianggap sebagai tim Falcons untuk anak-anak dari Fluxo. Lihat Bob sekarang udah kehilangan setengah darahnya, Jul. Udah kehilangan setengah darah, bahkan tim Fluxo tadi kehilangan salah satu playernya yaitu Gyu dan harus di revive. Ini akan mendelay sedikit pergerakan tim Fluxo. MT7, hati-hati, posisimu terbaca dengan cukup jelas. Bahkan Butsin juga berhasil mendapatkan seorang Jack. Kita lihat dua player tim Fluxo tumbang. SCTUL ini benar-benar tim-tim yang ternyata mengancam ke sebuah region ya. Dua player daripada tim Fluxo hilang, bahkan Gyu susah buat dikejar dan bombs tumbang oleh seorang troll. Kali ini MT7 mau kepada kemudian itu udah menjadi akhir bagi tim Fluxo. Iya, gue yakin tetap ya ini emang tim underdog from India, SCTUL. Gila. Justru malah yang lebih berbicara banyak, yang lebih kasih kontribusi banyak, dan lebih menunjukkan kalau mereka tuh mau menang, kalau mereka tuh mau mengejar impian mereka menjadi juara. Mereka ambil jalur-jalur yang memang harus mereka ambil, di jalur yang sulit sekalipun. Mereka nggak takut. Lu bayangin, yang punya inisiasi turun ke Deka siapa? Mereka loh. Padahal secara kedekatan kita tahu RRQ lebih dekat ke arah Deka. EVOS juga demikian, dari Grave Labs ke Deka tuh dekat banget. Nah, aksi selanjutnya. Wow. Wah, kita lihat kali ini dari SCTUL yang baru saja memulakan Fluxors kedatangan Leon. Satu player itu Games King tumbang, tapi Dela bergerak dengan cukup bebas menggunakan Trogon, dan gue yakin tadi ada peran dari Time Tunnel juga. Akhirnya dia bisa untuk bertahan. Jakos kali ini sudah hadir membantu Joker, sementara Nur nggak sempatkah? Sempat ternyata nge-revive satu player yang lainnya. nyaris sepersekian detik, tapi ini juga tadi udah gue jelasin ya di pregame ya. Leon jadi santai banget nih gara-gara Big Get Thrown by Vitality di atas. Dan RRQ at least setelah mereka selesai di arah DK, dia masih belum selesai juga di map Nextera kita. Setidaknya 7 poin eliminasi udah dikantongin, dan yang paling penting mereka tahu riset alternatifnya kemana. Itu nggak maksain balik ke arah Matside lagi. Karena kita tahu tadi atau bahkan kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya tuh mereka masih kadang suka maksa baliknya ke Matside lagi Jol. Iya ya, karena mereka pikir mungkinnya kalau mereka riset ke situ musuhnya itu udah selesai gitu kan. Dan kita lihat kali ini HJL dan yang berbeda, Saifa berhasil diculik begitu saja. Nameless juga bakal cukup kesulitan, tapi Bolt Maker yang mereka miliki akan membantu sedikit. General dan Yago, apa yang terjadi dengan kamu Yago? Hilang sudah pertukaran 2 tukar 1, menguntungkan bagi AJL. Masih ingin lebih, seorang Nameless bergerak ke arah luar. Satu player di atas terdetect, dia dalam. Udah kena Trill of Battle, kena juga Bolt Maker. Akhirnya MIBR Lost tumbang di tangan AJL. Ya, ini udah pasti bakal flop sih anak-anak dari MIBR Lost. Dari Ya, raut wajahnya aja dari tadi gue perhatiin mereka kayak terlalu kayak nggak mood gitu ya. Bad mood banget. Dia tuh bikin situasinya jadi keruh, bikin situasinya jadi terlalu mencekam dan deg-degan. Tadi kerasa banget the way dia udah dapetin Saifa, tapi dia masih kayak kegocek-gocek aja. Oh, ini udah nggak beres. Gameplay mereka udah hancur banget sih. Nggak ada yang bisa dibahas lagi dari MIBR Lost, karena tembakan di aku juga dari tadi somehow kalah kontak mulu. Bisa gue katakan payah banget. Benar, dan gue tuh ngelihat tim Thailand ya, ternyata kalau lagi
ketemu sama tim Brazil. Kalau ngomongin mobilitas kecepatan tangan tuh Thailand megang banget ya. Megang. Untuk dodge pergerakan daripada tim Brazil itu. Dan kita lihat masih Ezequiel. Dan Ezequiel kali ini berhadapan dengan tembakan Bina. Ditabrak begitu saja di arah vending machine. Akan menghadapi 2 player begitu saja. Masih coba untuk berlari menghindari tembakan demi tembakan. Tapi Ezequiel kali ini tidak berhenti karena Pina coba dicari keberadaannya. Ezequiel body mendapatkan sarang Pina di sana. Wow, luar biasa. Wow, Gila sih. India mengamuk teman-teman. Gak punya takut banget ya mereka ya. Iyalah, karena mereka udah nothing tulus. Ini kesempatan pertama mereka. Mereka nggak expect apa-apa selain kasih yang terbaik doang. Udah, juara adalah bonus. Sementara tim-tim lainnya ekspektasinya tuh besar semua, Jul. Apalagi defending champion kita, EVOS Divine gitu ya kan, yang mana pasti ekspektasinya kalau bisa trofinya dibawa lagi ke Indonesia. Tapi tidak semudah itu teman-teman. Karena di grand final kali ini semua tim itu nggak bisa dianggap remeh. Semuanya sama-sama punya potensinya. RRQ nggak boleh kecolongan. Dia harus fokus target priority yang paling dekat dulu. Nah itu dia, Jul. Aduh, lihat ada seorang Mali yang tumbang. Ternyata tidak mampu menjaga lini belakang. Tapi Rans di depan coba untuk bergerak. Dan juga seorang Abai kali ini. Ada beberapa UAV Global yang dibuka. Tapi terlalu depan posisi Get High. Berhasil dimakan tapi vending machine sudah diamankan oleh seorang Moshi. Dotnya tumbang tapi masih ada seorang Rans kali ini. Apakah upaya revive bisa dilakukan karena Moshi cukup free? Hati-hati, nggak ada tanda moko. Masih bisa harusnya, tapi EVOS harusnya mendengar fight yang terjadi. Oh my god, Moshi akan mendekat ke arah vending machine. Apakah masih ada harapan untuk RRQ? Rans berhadapan dengan 2 player daripada Buriram. Masih coba peruntungan yang nggak bisa. Apakah akan ada backup dari seorang Dus? Gua rasa ini akan menjadi akhir buat RRQ Kazu karena 3 player daripada Buriram ada di sana. Tumbang sudah di posisi ke-9. Ini Ezequiel udah bisa ngejar harusnya. Ya, Ezequiel udah bisa ngejar RRQ dan Buriram survive sesimpel apa dia dapat Maalnya duluan. Dan momen ketika Maal knockdown tadi, sayangnya RRQ kayak nge-freeze seketika. Mereka kayak nggak tahu harus apa. Padahal mereka harus coba kalau mau split sekalian atau gerak banting sekalian. Tapi itu nggak terjadi. Itu nggak dilakukan sama RRQ sehingga RRQ malah ke pick off konyol satu persatu. Dan yang paling memprihatinkan, momen SG 6 chip 3-nya Rans tadi kalah efektif sama peletoknya anak-anak Buriram. So that's it, the show must go on. Ezequiel juga kandas untungnya. Sisi lain All Gamer Global panen poin eliminasi sebanyak-banyaknya. Lauji Sneakers pun harus dibawa pulang ke arah lobby, Julia. Ini mereka udah champion rush guys. Ini udah champion rush. Hai, dengar ya, EJ udah champion rush teman-teman ya. 14 elims dan minimal placementnya itu 5 nih di hashtag 6. Iya. Jadi ya Allah tolong kita ya Allah Indonesia. Twisted Mind sudah secure area compound kali ini. Namun di area yang berbeda, Lian dan juga EVOS Esports berada di satu tempat yang sama. Keduanya sudah mulai melakukan setup. Hati-hati Aim God, masih ada Valiant Dash sebenarnya coba ditahan tapi Dragon Freeze. Aduh, Aim God terkena cukup banyak damage output. Satu granat, Dela ternyata mampu menumbangkan seorang Abax dengan menggunakan satu granatnya. 2 player bahkan satu saja dari EVOS Esports. Ray seorang diri kali ini. Apakah ini akan jadi akhir untuk EVOS Esports? Yes! Itu dia pada akhirnya EVOS Esports harus tumbang di posisi ke-6. Aduh, Indonesia aku lagi kenapa ini? Lagi pada ngawang semua. Kena tembak, kena kayak bengong semua ini. Ada apa gerangan? Padahal mereka punya banget peluangnya 50-50 kalau udah perang jarak deket. Tapi dimainin. Bahkan dimaininnya sama Joker tadi, sama Games King dan juga Dela. Dari kejauhan Yokos membantu dengan sangat-sangat baik sampai kita bisa lihat gimana Joker lagi-lagi mencetak momentum. 26 poin eliminasi udah dikantongin. Nggak mau ketinggalan. Leon juga kayaknya mau bikin keajaiban di game next era kali ini, Julia. Iya, 26 poin dan bahkan akan bertambah lagi kali ini. Lihat posisi AGL ini udah benar-benar ke spot banget sama Leon. Tadi udah ada Riptide Random yang dikeluarkan dan bahkan Joker masih punya Morse-nya gitu yang masih bisa digunakan untuk repositioning bahkan untuk backstab teman-teman daripada AGL. AGL udah bonyok parah sih, bisa gue akuin posisi mereka yang harusnya udah bakal ke spot sama tim-tim again and again. Lu lihat di satu compound itu 3 tim Thailand. Yes. 4 sekarang 4 tim Thailand dan 1 tim Latam. Yes. Gila, gue udah gak habis pikir lagi kenapa bisa kayak gini. Ya ini yang terjadi kalau semua Thailand lolos. Makanya kemarin tuh gue punya ekspektasi tinggi kalau bisa Falcons gak lolos gitu ya kan. Gue juga sama, apalagi kalau 5-5-nya kayak gini mah atas bawah kiri kanan tuh udah kebagi sama mereka gitu kan. Kali ini Leon, Joker hati-hati Joker, baru gue bilang hati-hati lu ya.
nggak dengar kata orang tua. Tumbang sudah seorang Joker di sana, tapi harus UP revive masih bisa dilakukan. Hanya saja Twisted Mind ini direct banget secara POV ke arah Leon aja fan. Yes, ini udah nggak mungkin bisa di breakthrough sama Leon karena secara posisi, secara zona juga ketariknya kemana itu juga sulit banget. Kecuali wait, miracle maybe did happens. Tapi kita lihat dengan satu monster truck ini bisa dibawa sejauh mana nih keajaiban yang akan diciptakan sama anak-anak dari Leon from Mexico. Vamos. Sementara All Gamer Global bakal breakthrough, coba tabrak menuju ke arah Buram United seperti ya Julia. Udah kena hit yang cukup parah. Kali ini disambut dengan kondisi yang tidak terlalu prima. Memang kondisi AJL ini nggak bisa terlalu melakukan push terhadap musuhnya karena posisinya udah nggak enak secara zona. Tapi ternyata mereka masih survive bahkan. Dan kita melihat 4 tim yang tersisa. 3 tim Thailand, tadi Falcons-nya harus tumbang. Leon juga masih ada dengan 4 player masih otot. Tapi lihat bagaimana Wasana berhasil diculik. Another point eliminasi for Leon. Dan akan bertambah lagi karena ada EJL bahkan yang terlihat posisinya. Oke. Tolong observer. Oke, kita lihat kali ini EJL. Dan pada akhirnya pun harus tumbang. Oke, kita lihat lagi yang benderanya kebakar, gue tahu sih. 2 tim tersisa, Leon dan Twisted Mind. Twisted Mind ada di atas, masih hidup dengan 4 playernya. Games King-nya tumbang. Dan lihat seorang Joko akan coba untuk berputar 29. Dan kalau mereka buya harusnya 34 kill mereka, 33 kill mereka dapatkan. 1 udah mereka secure harusnya. Ternyata belum berhasil ke end. Mereka sudah berhasil memberikan pressure. Mau nggak mau Twisted Mind harus bergerak secepat mungkin ke arah atas. Tapi lihat monster truck sudah boleh digunakan. Kalang kabut bergerak dari arah yang berbeda. Games King coba melakukan setup. Wow, Twisted Mind enak banget posisinya, tapi jangan salah, udah ada Joker di sana. Sedikit off angle. Kali ini akan mempertahankan posisi Joker. Yes, itu dia. Ini bakal jadi berarti banget ini untuk Yakos sama Joker. Dia dari tadi nyari momennya. Nah, Joker dapat diamond. Joker itu dia yang ditunggu-tunggu, momen dari seorang diamondnya tumbang. Kali ini upaya push akan dilakukan. Time tanda sempat dibuka oleh seorang Dela. Maju ke arah depan. By one terjadi, namun ternyata ada satu kalian dash. Tapi Games King berhasil. Satu orang lagi harusnya yang tersisa daripada Twisted Mind. Dan ini dia